Kita akan lanjutkan untuk penetapan KKM atau kriteria ketuntasan belajar minimal. Di sini akan ada penetapan KKM dan analisis pencapaian KKM. Apa sih tujuan dari analisis pencapaian KKM? Adalah supaya tahu ketercapaian KKM yang sudah ditetapkan. Kayak misalnya tadi ya, KKM-nya 70, kemudian nilainya 68, berarti itu belum mencapai KKM misalnya, dan harus terus ditingkatkan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya ada analisis KKM? Nah, ini sebagai dasar untuk menetapkan apakah KKM yang sudah kita tetapkan tahun ini itu untuk tahun berikutnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, rambu-rambunya di sini, KKM harus ditetapkan pada awal tahun pelajaran, kemudian KKM ditetapkan di forum KKG ya atau MGMP, kemudian rentangnya 0 sampai 100. Nah, nilai ketuntasannya yang maksimal itu 100, tetapi sekolah bisa menetapkan KKM di bawah, misalkan ada KKM yang 70, 75 ya, tergantung dari nanti penghitungannya seperti apa. Kemudian KKM yang belum mencapai nilai standar maksimal harus terus ditingkatkan, misalkan ya bahwa ini belum mencapai 100 nih, misalkan belum mencapai 100, bukan misalkan jangan sampai tiap tahun itu KKM-nya segitu aja, misalkan tiap tahun 35 KKM teh misalkan, tapi ada peningkatan bahwa bagaimana sangkan KKM itu mendekati maksimal misalkan. Kemudian nilai KKM tentunya harus tercantum dalam rapot atau lembar hasil belajar peserta didik. Nah, mekanisme atau langkah-langkahnya dipersingkat saja ya. Dari KKM indikator, kemudian ke KKM kompetensi dasar, kemudian ke KKM setelah KKM kompetensi dasar ke mata pelajaran, kemudian KKM sekolah. Nah, kemudian kriterianya misalkan bahwa untuk menentukan bahwa KKM itu ada 75, KKM-nya 60 itu tentunya berdasarkan kriteria. Jangan sampai hanya ngitung 70, jadi KKM-nya sebaraha 70, jangan seperti itu. Tapi bagaimana kriterianya apa? Yang pertama adalah kompleksitas. Kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan atau kerumitan materi dalam mencapai KD atau indikator. Jadi bukan sulit itu bukan berdasarkan pemikiran gurunya ya, tapi sulit itu berdasarkan siswanya. Misalkan bahwa kita bayangkan saja, misalkan siswa dengan materi seperti ini apakah sulit atau tidak. Kemudian daya dukung itu adalah kemampuan atau kecukupan sumber daya pendukung, baik sumber daya manusianya atau non manusianya. Misalkan ngajar matematika bukan dari lulusan matematik, misalkan otomatis kan SDM-nya tidak sangat selaras, misalkan berbeda ketika diajarkan matematik dengan sarjana matematik, misalkan itu juga menjadi pertimbangan. Atau misalkan daya dukung, misalkan seperti kita mengajarkan IPA dengan media ada torsonya, misalnya ada torso, misalkan kemudian ada banyak media yang dihadirkan, berarti itu akan berbeda dengan yang hanya sekedar tidak ada media, mengajar hanya sekedar ceramah misalkan. Kemudian intake itu adalah tingkat kemampuan rata-rata siswa. Nah, nanti di sini sebagai calon guru ya harus tahu gimana sih untuk menentukan KKM, kenapa jatuhnya 75, kenapa jatuhnya 60, itu harus berdasarkan ketiga ini, tingkat kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Nah, untuk tingkat kompleksitas atau kesulitan atau kerumitan berdasarkan KD ya atau indikator yang harus dicapai siswa, bahwa tingkat kompleksitas itu tinggi misalnya. Jadi kan nilainya itu mau 60K atau 70K, disebut kompleksitas tinggi itu pelaksanaannya adalah menuntut materi. Misalkan ketika ini materinya sangat sulit, ini materinya rumit, ini materinya kompleks, ini mudah, misalnya ini sedang. Nah, itu nanti harus bisa menganalisis. Kemudian dilihat juga dari SDM memahami tingkat kompetensi tinggi dan kompleks yang harus dicapai. Atau juga menuntut bahwa dengan materi ini siswa dituntut untuk berpikir tingkat tinggi. Dengan materi ini siswa dituntut untuk kreatif. Dengan materi ini siswa dituntut inovatif. Misalnya kalau seseorang guru mengajarkan misalkan tata cara wudhu. Nah, apakah itu menuntut siswa berpikir tingkat tinggi atau menuntut siswa kreatif atau inovatif? Enggak.
tata cara wudhu. Siswa siswa mampu menjelaskan tata cara wudhu. Apakah itu menuntut berpikir tingkat tinggi, kreatif atau inovatif? Enggak? Hah? Enggak kan? Kalau hanya sekedar anak tahu tentang tata cara wudhu, anak bisa menjelaskan. Kan hanya seperti itu kan, hanya menjelaskan. Berarti tingkat kompleksitasnya tinggi, sedang, rendah. Berarti rendah kan? Nilainya di antara 0 sampai 100 mau dikasih nilai berapa oleh kalian? Dari rentang 0 sampai 100 mau dikasih berapa? Hah? Semakin nggak sulit, semakin tinggi nilainya. Kalau tingkat kompleksitas. Kan ini hanya biasa-biasa saja misalkan. Mau dikasih berapa dari rentang 0 sampai 100? Tata cara wudhu. Misalnya anak mampu menjelaskan tata cara wudhu. Berapa? 80 misalnya, karena itu kan mudah misalnya. Nah, seperti itu. Kemudian membutuhkan waktu cukup lama karena perlu pemahaman, praktik atau pengulangan. Nah, kecuali kalau praktek ya, tadi misalkan anak praktek wudhu, berarti kan butuh waktu lama kan? Berarti tingkat kompleksitasnya tinggi, sedang atau rendah? Sedang. Berarti ya kalian mau ngasih nilai berapa kalau sedang? Boleh 70, 75 misalnya. Butuh penalaran dan kecermatan siswa yang tinggi. Nah, kemudian selanjutnya adalah sumber daya. Misalkan, bagaimana kita menentukan sumber daya? Apakah sumber daya pendukung itu didukung oleh visi misi sekolah enggak? Atau tujuan sekolah enggak? Ketersediaannya, kecukupan dan kesesuaian SDM-nya. Kayak tadi kata ibu, misalkan pelajaran agama diajarkan ku guru matematik misalnya, atau diajarkan bukan dari jurusan agama, atau pelajaran matematik biasanya PAI itu kan ngajar apa misalnya sok ngajar naon segala rupa misalnya, itu kan tidak sinkron, berarti jangan terlalu tinggi misalnya. Kemudian sumber belajarnya, misalkan guru tersebut ngajarnya sumber belajarnya hanya satu, misalkan medianya nggak pakai media, misalkan nggak pakai alat peraga. Jangan sampai mencantumkan tinggi, misalkan seseorang nih ngajar tentang fotosintesis atau tentang organ tubuh misalnya, tidak ada medianya, tidak ada sarana prasarana apapun, hanya menggunakan buku paket. Itu mau daya dukungnya tinggi, rendah atau sedang? Daya dukungnya berarti tinggi, rendah, sedang? Rendah kan? Berarti daya dukungnya rendah, hanya ngandalkan buku paket misalkan, berarti kan rendah. Nah, mau ngasih nilai berapa? Kalau daya dukung rendah berarti nilainya tinggi atau rendah? Kalau daya dukung rendah kan? Kalau tadi kan tingkat kompleksitas semakin tinggi berarti nilai semakin kecil. Tapi kalau dalam daya dukung, ketika daya dukung kecil ya otomatis nilai KKM-nya juga kecil kan? Berarti misalkan kayak tadi daya dukungnya rendah. Kalian mau ngasih nilai berapa dari 0 sampai 100? Karena daya dukungnya nggak ada misalkan berapa? 65 misalnya. Baik, 65. Nah, kemudian intake-nya. Nah, sekarang intake. Intake itu adalah tingkat kemampuan rata-rata siswa. Misalkan KKM kelas 1 MI atau kelas 7 SMP, kelas 8 SMA, itu berdasarkan hasil seleksi PSB idealnya itu. Jadi pas seleksi PSB, kita kan nyeleksi nih kelas 1 SD. Nah, KKM-nya berapa ya dirata-ratakan misalkan. Kemudian kelas 7 kan ada seleksi dulu ya, kemudian SMA juga sama. Atau bisa jadi dari laporan hasil belajar saat, kalau SD berarti saat TK. Kalau tes seleksi SMP berarti saat kelas 6. Kalau SMA berarti kelas 3 atau kelas 9 ya, kelas 9 nanti. Jadi kalau di perguruan tinggi kan nggak ada ya, nggak ada KKM kan, beda lagi penghitungannya. Jadi bisa, jadi intinya intake itu bisa dilihat dari tadi misalkan kalau kelas 1 SD bisa di TK ketika dia belajar, atau dari hasil seleksi PSB misalkan, atau tes seleksi masuk atau psikotes misalkan, bisa dilihat dari psikotesnya juga. KKM kelas 2 sampai kelas 2 ya kalau SD, kelas 8 kalau SMP didasarkan pada tingkat pencapaian KKM siswa semester berapa? Semester sebelumnya kan, atau kelas sebelumnya.
Kalau kelas 2 berarti intake-nya dari mana diambilnya? Dari kelas 1. Kalau kelas 8 intake-nya diambil dari kelas 7. Kalau kelas 11 dari kelas 10 ya, dari kelas 10. Nah, itu. Jadi KKM kelas 10 didasarkan pada hasil seleksi PSB juga, bisa dari UN, bisa dari rapot kelas 3, bisa dari tes seleksi masuk atau psikotes. Nah, sekarang KKM kelas 9 dan 12 didasarkan pada apa? Sama kan? Dari tingkat pencapaian sebelumnya. Nah, itu gampang ya. Terus untuk penetapan KKM ada 2 format. Yang pertama itu rentangnya 1 sampai 4. Ada yang menggunakan 1 sampai 4 untuk menentukan ini kompleksitasnya 1, 2, 3, 4. Daya dukungnya 1, 2, 3, 4. Intake-nya 1, 2, 3, 4. Bisa. Kemudian nanti ya akan dihitung di bawah misalkan. Nah, ini seperti misalkan pelajaran agama nih, ada indikatornya di sini, ada 4 indikator. Mengenal tata cara bersuci, menjelaskan pengertian bersuci. Kalian tulis ya, tulis di itu kode saja 1, 2, 3, 4 KD. Indikator 1, indikatornya itu adalah mengenal tata cara bersuci. Itu indikatornya, itu KD-nya, maksudnya KD-nya. KD-nya itu mengenal tata cara bersuci. Kemudian punya 3 indikator. Kodenya ya 1. Kalian cukup tulis 1, 2, 3. 1. Menjelaskan pengertian bersuci, menjelaskan tata cara bersuci, menirukan tata cara mensucikan najis. Nah, coba belajar bikin KKM. Yang pertama kita lihat indikatornya, menjelaskan pengertian bersuci. Nah, itu tingkat kompleksitasnya berapa? Kalian beda-beda, sob. Menjelaskan pengertian bersuci, tingkat kompleksitasnya apakah sulit, rumit, atau kompleks menjelaskan pengertian bersuci? Sedang. Berarti kasih nilai kompleksitasnya K. K berapa? Kalian hitung di masing-masing kertas. Berapa? Bebas ya. Tapi berdasarkan logika bebas juga. Wah, bebas-bebasnya. Kemudian untuk sama masih nomor 1 indikatornya, menjelaskan pengertian bersuci. Daya dukungnya mau dikasih nilai berapa? Tentang menjelaskan pengertian bersuci misalnya. Terakhir intake-nya berapa? Intake itu rata-rata kemampuan sebelumnya. Tadi kan bisa diambil dari kelas mana? Dah, karena ini hanya latihan ya, itu yang penting nanti ketika ditanya tahu. Yang kedua misalkan menjelaskan tata cara bersuci. Menjelaskan tata cara, tingkat kompleksitasnya tinggi, sedang, rendah? Menjelaskan tata cara itu tinggi, sedang, rendah? Ya. Dihitungnya bukan dari guru ya, pemikiran anak. Cik lamun budak dititah ngajelaskan tata cara wudhu bakal udah tinggi. Nah, kalau tinggi berarti silahkan kasih berapa. Kan semakin tinggi berarti semakin kecil kan nilainya. Kemudian daya dukungnya. Misalkan seseorang guru nih ngajar tata cara bersuci. Mengajar tata cara bersuci tapi dia hanya sekedar ceramah saja misalkan, terus tidak ada dibawa keluar praktek misalkan ya, hanya sekedar ceramah misalkan. Hanya sekedar menjelaskan di buku paket seperti apa, mau dikasih tinggi, sedang, rendah daya dukungnya. So, tinggal tulis saja ya. Yang terakhir intake-nya. Nah, intake itu kan rata-rata tadi ya. Rata-rata hasil belajar sebelumnya. Kira-kira atau bukan kira-kira, maksudnya udah dipastikan nih nilai anak-anak sewaktu di sebelumnya seperti apa. Terakhir,
cepet-cepet aja ya karena hanya latihan. Menirukan tata cara mensucikan najis. Nah, apakah tingkat kompleksitasnya tinggi, sedang atau rendah? Anak menirukan. Bagaimana sih tata cara mensucikan najis? Bebas, silahkan isi. Kemudian daya dukungnya, guru misalkan ya, dengan waktu menjelaskan tata cara itu, dia menyetelkan videonya, misalkan video tata cara mensucikan najis, kemudian di kelas juga disimulasikan, misalkan. Nah, itu mau dikasih berapa? Terakhir intake. Tadi kata Ibu bilang kan, yang format 1 itu sangat tinggi 1, kalau tinggi 2, kalau sedang 3, kalau rendah 4. Kita menggunakan format A dulu. 1, 2, 3, 4. Awas jangan 70, 60, 50 ya. Kita menggunakan format A, Ibu tadi udah bilang, format A itu kalau sangat tinggi 1, ini kalau kompleksitas nih, kalau kompleksitas. Jadi kan kompleksitas itu semakin tinggi nilainya kecil. Eta mah hese berarti hiji kan. Kalau tinggi 2, kalau sedang 3, kalau rendah 4. Tapi kalau daya dukung sebaliknya, daya dukung sama intake sebaliknya. Kalau daya dukungnya sangat tinggi berarti nilainya 4. Kalau daya dukungnya tinggi berarti 3, kalau daya dukungnya sedang berarti 2, kalau daya dukungnya rendah berarti 1. Kalau intake-nya kalau sangat tinggi berarti 4, kalau tinggi 3, sedang 2, rendah 1. Nah, nanti dihitung. Misalnya indikatornya ya, dari setiap indikator. Misalnya nomor 1, 4. Rumusnya 4 tambah 3 tambah 2 kali 100 dibagi 12 jumlah fullnya kan. Kalau semuanya 4 berarti 4 kali 3 kan indikatornya ada 3 kan. 4 kali 3, 12. Berarti misalkan kayak kita tadi indikatornya 4, nilai pertama 4, kemudian yang keduanya 3, kemudian yang terakhirnya 2. Kali 100. Jadi 4 tambah 3 tambah 2, karena jumlah indikatornya aja ada 3, jumlah fullnya 12, berarti dibagi 12 kali 100 berarti KKM-nya 75. Nah, itu untuk format A. Nah, ini untuk format A. Sehingga di sini misalkan contohnya yang sudah ada ya, menjelaskan pengertian bersuci, kompleksitasnya 4. Misalkan eta mah da babari, jadi 4. Daya dukungnya tinggi, misalkan di sini tinggi 3 misalkan. Intake-nya 2, baru udah kelas can barisa misalkan. Wudhu. Kemudian menjelaskan tata cara bersuci, karena itu udah tinggi misalkan nilainya 2. Daya dukungnya 2, misalkan intake-nya 2. Menirukan tata cara mensucikan najis, misalnya sedang aja, nggak terlalu sulit, 3 misalkan. Daya dukungnya 3 misalkan. Intake-nya 2, udah bisa misalkan. Nah, itu dijumlahkan ya, dijumlahkan 4 tambah 3 tambah 2 dibagi 12. 2 tambah 2 tambah 2 dibagi 12. 3 tambah 3 tambah 2 dibagi 12. Kan 12 itu untuk 3 indikator kali 4 kan, kalau fullnya 4 kan. Nah, jadi misalnya di sini udah ada, karena ini nggak tersambung jadi kalian agak bingung. 75, pertama indikator 1 KKM-nya 75, indikator 2 KKM-nya 50, indikator 3 KKM-nya 66. 75 tambah 50 tambah 66,6 dibagi 3 dulu. Nah, sehingga KKM-nya KD ini 63. Dari indikator ke KD. Dari KD nanti dijumlah seluruhnya menjadi KKM mapel. Dari mapel didiskusikan seluruh mapel, misalkan dari KKM sekolah. Jadi intinya rumus KKM itu nilai kriterianya kompleksitas tambah daya dukung tambah intake kali 100 dibagi 12 itu akan menjadi KKM indikator sehingga nantinya menjadi KKM KD. Untuk
Selanjutnya di sini KKM SK ya, kalau dulu ini sebelum K13 standar kompetensi, misalnya rata-rata dari seluruh jumlah nilai KKM, KD dan indikator. Kalau KKM mata pelajaran rata-rata dari seluruh jumlah KKM SK. Tapi kalau K13 cukup saja KD dijumlahkan, dibagi jumlah KD berapa, itu nilai KKM mata pelajaran. Sekarang satu lagi format B, ini terakhir format B, dengan menggunakan rentang nilai 0 sampai 100 tadi. Ingat kalau di 0 sampai 100 di sini kompleksitas tinggi itu dari 50 sampai 64 itu disebut tinggi. 50 sampai 64 itu tinggi. Catat nih, takut nanti kalian pusing. Kalau sedang itu 65 sampai 80. Sedang itu 65 sampai 80. Ini di kompleksitas ya, tidak lagi. Tinggi itu 50 sampai 64, sedang 65 sampai 80, rendah dari 81 sampai 100. Kalau daya dukung tinggi itu 81 sampai 100, sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Kalau daya dukung sebaliknya ya dengan kompleksitas. Kalau intake sama. Tinggi 81 sampai 100 itu tinggi. Ulah kalian tertinggi tapi nilainya 80 misalkan, itu belum tinggi. Sedang 65 sampai 80, rendah 50 sampai 64. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas sedang, daya dukung tinggi dan intake sedang, nah nilainya adalah rata-rata setiap nilai dari kriteria yang sudah ditentukan. Dalam menentukan rentang nilai dan menentukan nilai dari setiap kriteria perlu kesepakatan dari forum KKG atau MGMP, idealnya seperti itu. Nah, coba terakhir berhitung, atau saya kasih contoh saja ini ya, nggak usah berhitung lah, udah capek. Misalnya kalau kita ingin membuat KKM ini yang paling diminati guru yang ini, kalau yang A itu kayak tadi 1, 2, 3, 4 guru-guru ya banyak juga yang pakai itu, tapi kebanyakan pakai yang rentangnya ini, yang format B. Jadi format B itu menjelaskan pengertian bersuci, di sini dianggap sedang, nilainya 75. Terus daya dukungnya tinggi. Pira oge pengertian bersuci kan, buku paket ayah, misalnya kan anak bisa lihat dari buku paket. Terus dijelaskan ke guru ongko, guruna udah menjelaskan 90. Kemudian intake-nya 70 misalkan, sehingga dijumlahkan dibagi 3, 78,3. Kemudian menjelaskan tata cara bersuci, kompleksitasnya sedang, sehingga dikasih nilai berapa? 55. Misalkan daya dukungnya tinggi 80. Intake-nya berapa? 70, sehingga dijumlahkan dibagi 3, 68,3. Terakhir, menirukan tata cara mensucikan najis, kompleksitasnya sedang, kasih nilai 78. Daya dukungnya tinggi karena kayaknya sama gurunya langsung dipraktekin dan langsung ada videonya 85. Kemudian intake-nya 70. Dijumlahkan dibagi 3, 77,6. Biasanya kalau intake itu agak sama ya. Intake itu kan rata-rata rapot sebelumnya kan, kalau 70 biasanya kalau intake seperti itu. Kalau yang beda-beda itu biasanya di kompleksitas sama daya dukung. Nah, itu. Nah, sehingga ditulislah nanti di rapot. Anak-anak untuk semester sekarang KKM kita 75. Jadi bukan bikinan orang lain ya, kita sendiri yang menganalisis sebagai gurunya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dua-dua.